Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas rahmat dan taufiknya jualan sehingga kemudian kita bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman budaya positif di Sekolah SMP Negeri 1 Kajuara. Mudah-mudahan kegiatan nantinya kita bisa bersama-sama untuk bagaimana memahami agar kemudian ke depan kita sebagai pendidik di sekolah ini bisa melakukan atau menerapkan yang namanya budaya-budaya positif di sekolah kita. Salawat dan salam dan kuat kita kirimkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi pembawa ajaran agama Islam, yaitu ajaran tentang kebenaran, sehingga kemudian kita bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil, yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan susunan acara pada saat ini. Ya, yang pertama adalah pembukaan yang saat ini sementara berlangsung. Yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Kajuara. Kemudian yang ketiga, diskusi tentang penyebaran pemahaman budaya positif di Sekolah SMP Negeri 1 Kajuara. Kemudian selanjutnya doa dan penutup. Ya. Dan setelah kegiatan diskusi penyebaran pemahaman budaya positif ini, kita akan melanjutkan musyawarah pembentukan pengurus. Jadi musyawarah pembentukan pengurus komunitas pelajar SMP Negeri 1 Kajuara, sekaligus kalau ada waktu penyusunan program, ya, penyusunan program dan kesepakatan lain mengenai tentang bagaimana misalnya logo yang sudah dirancang oleh teman-teman, ya, oleh Pak Zulkarnain, ya. Jadi nantinya itu yang kita akan diskusikan bersama. Mudah-mudahan nantinya ada lahir suatu keputusan bersama dan program-program dalam komunitas pelajar ini di sekolah kita bisa kita jalankan bersama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sebelum saya masuk ke acara yang kedua, marilah kita bersama-sama untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri semua. Saya minta Ibu guru yang barangkali bisa membantu memimpin teman-teman kita, atau Ibu Dana, ya. Indonesia
cinta Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, para Bapak Ibu mohon duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu acara yang kedua, sambutan oleh Bapak Kepala UPT SMP Negeri 1 Kajuara. Untuk mengisi singkat waktu dengan ini saya silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SMP 1 Kajuara. Mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat bersua kembali tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan sosialisasi budaya positif, dan sebentar akan dilanjutkan dengan pembentukan daripada yang namanya komunitas belajar, panitianya, namanya, dan seterusnya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mau bicara lagi pada pagi hari ini tentang bagaimana kita ini sebagai orang yang diberikan amanah, diberikan tugas pokok dan fungsi. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, setiap hari itu saya merasa merasa tidak enak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena setiap hari saya datang di sekolah ini, selalu yang kelihatan adalah hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Seperti kemarin, Bapak Ibu sekalian, Anda kan sudah dikasih seperti ada tugas piket. Kenapa Bapak Ibu sekalian tidak? Mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati, mari kita saling memahami apa yang menjadi tugas fungsi dan daripada tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Mari kita pahami tentang posisi kita masing-masing, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan apa yang kita lakukan ini, kerja-kerja kita ini sebagai abdi negara, sebagai abdi masyarakat, itu nantinya akan membukakan jalan keselamatan buat kita semua. Ya. Kita kan bercita-cita seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita ini bekerja dan lain sebagainya, berbuat, melakukan sesuatu, tanya baik deh. Yang namanya dunia ini apa? Tapi lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, tentunya ada cita-cita yang lebih mulia dari itu. Ya. Dari berakhir di perjalananku nanti di dunia ini, kira-kira bagaimana nanti saya nantinya ini? Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Makanya itu mari kita saling pelihara, mari kita saling mengerti antara satu dengan yang lainnya. Ya. Mari kita berbuat semangat, motivasi, ya, diri kita masing-masing supaya kita bekerja dengan ikhlas. Itu Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian dari Bapak Kepala UPT SMP 1 Kajuara. Intinya bahwa yang disampaikan
bahwa sesungguhnya kita sebagai guru seharusnya memang untuk kemudian tahu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing, bahwa apa yang kita lakukan tentunya selain daripada untuk diri kita, akan tetapi sisi lain adalah semata-mata juga untuk anak-anak kita, ya. Ada beberapa nilai guru yang seharusnya memang melekat pada dirinya yang saya pahami. Yang pertama adalah ada namanya nilai berpihak pada murid, yang kedua adalah nilai kolaborasi, yang ketiga nilai mandiri, yang keempat adalah kreatif, yang kelima adalah reflektif, ya. Kenapa kemudian nilai berpihak pada murid itu ditempatkan pada poin pertama? Karena memang bahwa kita sebagai pendidik, ya, segala bentuk aktivitas kita memang orientasinya harus memang berpusat kepada murid. Tidak ada bentuk aktivitas kita di sekolah ini selain daripada untuk anak-anak kita, ya, itu anak-anak kita. Saya kira itu baik. Sebelum barangkali kita lanjut dalam sosialisasi pada kesempatan ini, supaya kita tidak terlalu tegang, ya, barangkali kita speaking dulu, ya, Bapak Ibu. Ya, speaking, saya minta ya Pak. Ya, ada di sini. Ya, saya minta kepada Bapak Ibu, ya, kita santai saja, tidak usah terlalu tegang, ya. Saya mohon untuk kita berdiri, bergeser sedikit di samping meja, ya. Ya. Jadi bergeser sedikit sambil menyata, kita goyang-goyang olahraga. Ya. Satu, dua, tiga, ya, langsung. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke sana. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar,
Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya lumayan. Jadi saya kira yang seperti ini bisa dipraktekkan di kelas ketika dalam proses berjalan selain pembelajaran dan kita mengalami kejenuhan atau bosan atau kadang-kadang anak sudah mulai apalagi lelah, jenuh, ya bisa diisi dengan speaking. Saya kira bukan saja ini, banyak lagi contoh-contoh yang lain. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke diskusi kita, ya, jadi berdirinya saya di tempat ini bukan berarti kemudian saya juga lebih dari Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi karena kebetulan, ya, kami mendapatkan ilmu, ya, di pendidikan guru penggerak. Olehnya itu saya ingin berbagi, ya, berkolaborasi, berbagi praktik pengalaman apa yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Tentunya mungkin Bapak Ibu banyak yang lebih banyak tahu tentang saya. Cuma pada persoalannya barangkali selama ini kita sudah melakukan itu, tapi kita belum memahami bahwa oh ternyata yang saya lakukan seperti ini. Ya, baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita mungkin bisa langsung apa yang ingin kita sampaikan dan diskusikan pada kesempatan ini, yaitu adalah penyebaran pemahaman atau diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita di SMP Negeri 1 Kajuara. Ya. Bagaimana kemudian ke depan kita melakukan sesuatu pembudayaan positif supaya ini bisa menjadi suatu perilaku yang kita lakukan yang setiap harinya, supaya ini bisa menjadi karakter bagi kita dan menjadi karakter untuk anak-anak kita ke depan. Next, barangkali lanjut. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hai Hajar Dewantara 1-2. Jadi tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan, pencetus pendidikan, pendiri pendidikan, ya, bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kodrat anak itu sendiri. Ya, next. Nah, sekarang kita masuk di materi diskusi kita pada kesempatan ini, yaitu materi budaya positif. Ya, nah mungkin ada yang bertanya, apa itu budaya positif? Ya, nah budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah sesuai pelajar Pancasila. Nah, seluruh warga di sekolah di sini, termasuk kita, kepala sekolah, guru, pegawai, murid, ya, masuk semua itu, ya, semua. Nah, apa yang kita lakukan itu tentunya semua mengacu pada pedoman profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dituliskan bahwa ada nilai-nilai atau keyakinan universal. Nah, mungkin ada yang tahu di sini apa yang mana yang termasuk nilai-nilai keyakinan universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu? Yang mana yang termasuk nilai-nilai kebajikan universal atau keyakinan universal? Ya, barangkali masuk, silakan langsung saja. Ya, terima kasih. Ya. Menurut pandangan saya, keyakinan universal itu adalah sebuah tindakan yang baik yang bisa diterima di seluruh penjuru Indonesia. Menurut saya seperti itu. Contoh misalkan sebuah sikap atau perlakuan yang mungkin bisa diterima di daerah kita, otomatis perlakuan itu juga bisa diterima di beberapa kota di Baik. seperti itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Jadi saya kira itu salah satu saya kira jawaban yang sangat bagus, bahwa nilai keyakinan atau kebajikan universal itu adalah sikap atau perilaku, ya, sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita ini adalah memudayakan namanya budaya positif. Ya, saya kasih contoh misalnya, ya, nilai keselamatan.
nilai kesehatan, tanggung jawab, percaya diri, sopan santun, saling menghargai, dan masih banyak lagi. Itu semua sikap jujur, ya. Itu semua yang termasuk namanya nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai keyakinan universal. Saya kira itu pemahaman kita dulu Bapak Ibu. Barangkali next. Ya. Nah sekarang apa sih konsep inti budaya positif itu? Yang ini harus kita pahami Bapak Ibu. Ada 6 poin konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Yang kedua adalah disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat adalah memenuhi kebutuhan dasar. Yang kelima adalah posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi. Ya, jadi ada 6 poin itu konsep budaya positif yang seharusnya kita harus lakukan dan terapkan baik di sekolah kita maupun barangkali di keluarga kita atau di masyarakat. Mungkin next. Baik. Next. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Ya, yang pertama budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma, perubahan pola pikir. Bagaimana cara seorang pendidik merubah pola pikirnya? Tentunya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah merubah perubahan paradigma. Ada 6 macam. Yang pertama adalah konsep menuntun. Ya, konsep menuntun. Nah, konsep menuntun di sini. Sebelum saya barangkali lanjut, ada yang bisa menjelaskan apa itu konsep, apa yang dikatakan menuntun? Pendidik yang melakukan tuntunan atau yang menuntun? Ya. Baik, ya. Jadi menuntun di sini adalah mendorong, ya, mengarahkan. Ya. Menuntun itu mendorong, mengarahkan untuk melakukan kreativitas, untuk melakukan inovasi oleh siswa. Itu menuntun, konsep menuntun. Ya, bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak, membimbing anak-anak, mendorong anak-anak supaya lahir satu kreativitas pada dirinya, ya, atau inovasi. Saya kasih contoh, misalnya, ya, misalnya dalam proses pembelajaran, ya, proses pembelajaran, taruhlah guru memberikan suatu apalagi namanya media pembelajaran, mengajarkan media pembelajaran kepada anak-anak diarahkan bagaimana memahami media pembelajaran, pintar atau kreatif juga membuat media pembelajaran. Itu salah satu contoh, ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Kemudian yang kedua adalah ya, perubahan paradigma budi pekerti. Nah, budi pekerti di sini adalah kemampuan kodrat pada bagian biologis, ya. Nah, yang berperan untuk menerapkan karakter seseorang, ya. Jadi bukan pada anak, pada kita juga. Jadi itu, ya. Kemampuan kodrat pada bagian biologis yang berperan untuk menerapkan kodrat seseorang. Sama contohnya misalnya pada pendidikan misalnya melaksanakan tata tertib sekolah, bergotong royong dalam melakukan pembersihan atau kerja bakti di sekolah. Banyak, ya, melakukan gerakan literasi yang selama ini juga kita lakukan. Itu semua contoh-contoh budi pekerti Bapak Ibu. Kemudian melaksanakan salat Jumat secara berjamaah setiap hari Jumat. Bentuk semua budi pendidikan, budi pekerti. Kita lanjut, dan masih banyak yang lain yang boleh barangkali kita lakukan untuk kita kembangkan di sekolah kita. Yang ketiga adalah bukan tabula rasa. Nah ini konsep atau teori tabula rasa ini adalah ibaratnya bahwa anak itu adalah suatu kertas kosong. Ya, anak itu adalah suatu kertas kosong. Dia lahir dengan kodratnya. Ya. Nah, apa yang membuat anak itu misalnya menjadi orang hebat? Apa yang membuat anak itu misalnya banyak persoalannya, banyak masalahnya? Ya, karena tergantung daripada siapa yang mendidiknya. Ya, tergantung daripada pendidikannya, lingkungannya, dan baik lingkungan di sekolah, lingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga. Nah, siapa yang berperan di sini adalah guru, orang tua, dan masyarakat. Olehnya itu, anak ini ketika mau menjadi anak yang baik untuk bangsa dan negara ini adalah
salah satu peran kita sebagai guru, karena memang tugas kita adalah bagaimana memberikan anak-anak pemahaman atau pembimbingan, pendidikan yang memang betul-betul bisa membentuk karakter anak lebih baik ke depan. Ya. Yaitu konsep tahu rasa. Jadi artinya bahwa apa yang Anda isikan kepada anak-anak kita, maka itulah sebenarnya yang akan dibawa ke depan. Ya. Kemudian yang keempat adalah perubahan paradigma yang keempat menurut filosofi pendidikan Ki Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Yang mana yang dimaksud dengan kodrat alam dengan kodrat zaman? Anak-anak kemudian Bapak Ibu terlahir dengan suatu kodrat alam. Artinya bahwa anak itu lahir pasti memiliki semua bakat dan potensi. Yeah. Tapi bakat dan potensi yang mereka miliki, ya mau dijadikan apa atau mau diarahkan kemana, tergantung siapa yang menuntunnya. Yeah. Maka seorang pendidik sebagai guru tentunya kita ini, ya peran kita adalah bagaimana menuntun itu. Anak-anak kita sesuai kodratnya, tentunya disesuaikan dengan kodrat zaman, karena beda dulu beda sekarang. Dulu orang ya masih tidak tahu teknologi, sekarang tahu teknologi. Ya, artinya kita menuntun anak sesuai kodrat yang sekarang, kodrat sama yang sekarang. Ya, diarahkan anak-anak bagaimana tidak beda lagi contohnya dalam teknologi. Itu namanya mengikuti kodrat zaman yang ada. Ya. Baik, selanjutnya yang kelima adalah berpihak kepada anak. Nah, inilah yang kemudian yang menjadi poin nilai yang seharusnya yang menjadi aktivitas kita sehari-hari, bahwa apa yang kita lakukan ya di sekolah kita semua tentunya untuk kepada anak, tidak ada yang lain Bu. Ya, orientasinya untuk anak. Bagaimana anak kita ini bisa menjadi anak yang memiliki karakter yang baik, supaya mereka menjadi orang yang apalagi namanya berhasil, orang yang sukses dengan karakter mereka, baik itu sukses kepada keluarganya maupun kepada bangsa dan negara ini. Satu contoh saya berikan, bahwa contoh bagaimana yang dikatakan contoh berpihak kepada murid, ya misalnya dalam suatu misalnya kelas, ya seorang guru memberikan apalagi namanya tugas kelompok kepada anak-anak kita. Tentunya dalam tugas kelompok ini, ya semua katakanlah 5 dalam satu kelompok pasti berbeda-beda karakternya Bapak Ibu. Ya, ada barangkali karakternya yang memang serius ketika diberikan tugas, ada yang karakternya memang cerita nih, ada yang menghayal nih, ya, atau ada yang hanya apalagi namanya tidur atau apa, ya. Nah, di konsep yang kita pakai di sini adalah seorang pendidik, konsep berpihak pada murid, bukan konsep penghukuman, ya. Nah, bagaimana yang dikatakan bahwa konsep berpihak pada murid adalah seorang guru harus memfasilitasi. Makanya seorang guru itu tidak boleh menjadi teacher center. Artinya teacher center itu hanya menjelaskan kepada anak-anak, tapi bagaimana guru memfasilitasi anak-anak menemukan kebutuhan dasarnya, menemukan apa yang menjadi kemauan sesungguhnya itu anak. Itu konsep yang harus kita pahami dan kita harus lakukan saat ini. Ya, tidak lagi kita anak-anak kita marahi, tapi bagaimana anak-anak kita tuntun menemukan apa yang menjadi kemauan dan kebutuhannya. Ya, contoh tadi saya katakan bahwa dalam satu kelompok itu dengan karakter yang berbeda, ya tentunya kadang-kadang kita jadi dia serius, ya toh? Nah, bagaimana caranya? Konsep mendekatinya kita dekati saja. Ya, kita dekati misalnya ini yang selalu berbicara banyak tapi tidak menulis. Kita tanya saja, dekat secara emosional. Sebenarnya kita apa mau tanah? Kita apa kelebihan tak? Nah, kalau dia mengatakan bahwa saya pun pintar ke menulis, nah, maka berilah kesempatan dia yang bagian menulis. Kasih yang satu bagian mengkonsep, yang satu bagian berpikir. Ya, misalnya ada lagi yang satu hanya pintar misalnya dia menjelek-jelekkan temannya atau membicarakan temannya atau menghayal saja. Tanyakan kepada mereka. Ini konsep-konsep kecil Bu. Apa sebenarnya kita apa mau tak? Kenapa begini? Ya, tanya. Kalau dia bilang, "Bang, saya sebenarnya bisa ikut tapi kalau misalnya mau beli apalagi manila karton atau misalnya pulpen, saya bisa Bang." Coba masuk ke situ. Kalau begitu enggak, kita karena kita banyak wanita, kita yang beli manila karton, kita yang beli spidol. Artinya kemudian, ya kita masuk kepada kebutuhan anak, kemauan anak dalam satu kelompok semua kita aktifkan.
tetap berkolaborasi dengan menyelesaikan tugas-tugas kelompok yang ada. Bukan justru memberikan sanksi kepada anak-anak. Ini yang dikatakan salah satu konsep berpihak kepada murid. Saya kira banyak contoh-contoh yang lain Bapak Ibu. Yang terakhir adalah petani. Ya. Nah, petani di sini adalah ibaratkan murid sebagai petani. Nah, kalau petani itu kan begini, untuk menanam padi itu sampai kita misalnya makan itu nasi, tidak langsung kita makan nasi dari padi itu Bapak Ibu. Tentunya melalui proses yang panjang. Kita menanam bibitnya, kita rawat, kita pupuk, kita racuni, kita cabur rumputnya sampai besar, sampai kemudian tumbuh besar, akhirnya berhasil, kita panen, kita pabrik, kemudian kita masak, ya. Berarti prosesnya sangat panjang untuk merawat itu. Nah, bagaimana dengan murid? Seperti itulah juga murid kita. Ya. Murid itu adalah ibaratnya bisa dikatakan sumber pahala kalau kita ikhlas seperti itu. Artinya murid kita tuntun, murid kita dorong, kita arahkan untuk bagaimana menemukan apa yang menjadi kebutuhan murid. Ya, mungkin barangkali ada yang berprasangka bahwa ada titik jenuhnya atau apa. Ya, memang namanya manusia biasa pasti ada titik jenuh. Ya, kadang-kala kita sudah melakukan 2-3 kali, anak-anak lagi begitu, akhirnya kita merasa kendor lagi, semangat itu kendor lagi. Saya kira semua manusia pasti seperti itu. Ya. Tapi bagaimana kemudian terus ya dengan semangat yang kita miliki, ya saya kira dengan hal-hal yang terjadi di sela-sela aktivitas kita seperti itu, mari kita mencoba untuk bagaimana kembali menyemangati diri kita. Ya. Ya, bagaimana menyemangati diri kita supaya apa yang kita lakukan ini betul-betul ibaratnya untuk anak-anak kita ke depan. Saya kira itu konsep untuk bagaimana membangun paradigma atau cara berpikir kita, ya, untuk ke depan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Next. Ya. Kemudian yang kedua, sebelum masuk ke sini, dari 6 konsep tadi itu, maka dikenalnya dalam filosofi KHD itu disemboyan Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu. Ya. Bhinneka Tunggal Ika yang pertama adalah Ingarso Santulodo, yang mana seorang guru adalah di depan memberikan teladan. Kemudian Ingarso Mangunkarso yang di tengah adalah memberikan ide atau gagasan untuk berkreativitas, berinovasi. Kemudian yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Jadi ada filosofi tersendiri itu kenapa kita memakai Tuturi, lambang Tuturi Handayani. Karena lambang itu menunjukkan bahwa ada filosofi tersendiri bahwa anak-anak itu adalah kita harus menuntunnya dengan kodrat yang ada sesuai kodrat zaman yang berkembang pada saat ini. Ya, itu sebenarnya filosofinya. Dari beberapa tadi konsep daripada inti daripada budaya positif. Lanjut yang kedua, disiplin positif. Nah, apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif adalah sebuah pendekatan yang berfokus pada kekuatan tindakan positif yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis. Yeah. Next. Jadi saya kira itu. Nah, apa pembiasaan budaya disiplin yang seharusnya di sekolah dilakukan oleh guru? Makanya guru harus menjadi teladan. Ya, apapun itu guru harus menjadi teladan. Nah, kalau guru menjadi sebagai teladan, apa yang dilakukan oleh guru? Misalnya, guru berperan sebagai berperilaku sesuai dengan kode etik sekolah. Contoh ini Bapak Ibu. 2, hadir tepat waktu. Itu teladan semua itu. Supaya anak-anak juga hadir tepat waktu. Yang ketiga, memakai seragam sesuai peraturan dan rapi. Yang keempat, misalnya ini saya contoh ini, bersahabat dengan murid. Yang kelima, menerapkan budaya 5S. Ya, senyum, sapa, salam, sopan, dan itu teladan semua yang harus diperlihatkan kepada murid-murid kita. Ya, kemudian bagaimana guru menjadi sebagai seorang pengontrol. Nah, guru berkomunikasi dan berkolaborasi dengan murid dalam pengawasan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Yeah. Nah, guru sebagai manajer, ini posisi beliau, manajerial. Ya. Nah, yaitu satu, berkomunikasi dengan siswa dalam menggali permasalahan kedisiplinan yang terjadi. Ya.
Yang kedua, berkolaborasi dengan siswa dalam rangka mencari solusi. Yang ketiga, contohnya membuat kesepakatan bersama murid dalam aplikasi solusi. Yang kelima, pelaksanaan kesepakatan bersama dengan memiliki tanggung jawab bersama. Kemudian melakukan refleksi yang telah terlaksana agar lebih baik, melakukan pendampingan perbaikan pelaksanaan budaya positif sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, contoh yang lain, misalnya masuk sekolah tepat waktu untuk anak-anak misalnya. Nah, kalau kita ya dapat di sekolah tepat waktu, walaupun barangkali memang kita sudah berusaha, kadang-kadang namanya manusia biasa ya. Saya juga sering begitu, tapi mau dia biasa ada kepentingan. Kalau saya itu biasa anak pagi-pagi dulu antar kesian. Tapi saya terus berusaha supaya tidak. Ya, tapi mudah-mudahan bukan saya semua kita melakukan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang jelasnya niat kita bukan sengaja untuk terlambat. Saya kira itu. Kemudian yang lain memakai seragam sebagai udara kita sebelumnya ada tadi, mengikuti upacara di sekolah dengan hikmat, mengerjakan pekerjaan rumah untuk anak-anak, belajar dengan tekun. Ini salah satu contoh-contoh semua pembiasaan disiplin positif yang harus diterapkan di sekolah ke depan. Tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain kalau ini kita mengembangkan untuk itu. Ya, lanjut barangkali, kita masuk. Ya, poin yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, ini arah muaranya ini ke depan ini yang harus lakukan adalah wali kelas. Nah, jadi saya mau Bapak Ibu ke depan ini harus mengkonsep ini supaya sesegera mungkin membuat suatu kesepakatan atau keyakinan kelasnya masing-masing. Bapak Ibu wali kelas, ya. Nah, jadi keyakinan kelas di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan keras? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan keras? Apa setidaknya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya. Ada yang bisa jawab barangkali? Ada yang bisa berpendapat Bapak Ibu? Mengapa kita diharapkan kalau di guru penggerak itu kada diharapkan membentuk keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Walaupun keyakinan kelas itu lahir dari peraturan kelas. Karena kenapa? Ada nilai-nilai kebajikan universal yang dilahirkan oleh keyakinan kelas supaya itu akan melekat pada diri anak, supaya ada motivasi intrinsik yang dari dalam itu muncul kesadaran dari dalam bahwa oh saya melakukan ini karena ada nilai-nilai universal pada keyakinan kelas yang kita sepakati bersama antara guru dengan siswa. Ya, itu bedanya Bapak Ibu. Peraturan kelas itu adalah objek. Artinya objek adalah hanya untuk murid. Ya. Tapi keyakinan kelas adalah subjek, artinya untuk guru dengan murid. Itu bedanya Bapak Ibu. Dan di dalamnya di sana ada nilai-nilai namanya kebajikan universal. Ya. Ya, saya kasih contoh Bapak Ibu. Misalnya ada peraturan berkendara disuruh pakai helm. Ya. Apa nilai yang ada di situ? Apa nilai-nilai kewajiban universal di situ? Kalau misalnya ya, seorang pengendara motor disuruh pakai helm. Nilai bagus luar biasa. Nilai keselamatan. Selain nilai keselamatan apa lagi? Nilai rasa aman. Ya. Gampang saja untuk apa lagi namanya? Untuk menyatakan bahwa kalau tidak pakai helm kasih saja helm. Gampang, ya. Tapi kenapa misalnya ditanamkan nilai keselamatan di situ agar supaya ini berdampak lama bahwa ternyata itu kalau tidak pakai helm itu bahaya. Yeah. Misalnya dilarang merokok di sekolah, ada nilai tersendiri di situ, ya. Nah, apa nilai tersendirinya di situ dilarang merokok di sekolah? Ada nilai di situ adalah nilai kesehatan. Maka itulah yang melekat sama kita, walaupun saya juga merokok. Ya. Ya. Tapi, nah bagaimana caranya ini ke depan? Tentunya membuat kesepakatan atau keyakinan di sekolah kita ada poin-poin menjadi tujuan, menjadi acuan. Oh misalnya dilarang merokok, bisa dilakukan itu. Nah kita masuk kepada tadi next. Ya, peraturan kelas ini saya sampaikan tadi adalah aturan yang dibuat oleh sebelah pihak, guru yang harus ditaati oleh objek atau murid
Sedangkan keyakinan adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan ditaati bersama posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid-murid untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan murid. Ya, jadi itu perbedaannya, Bu, Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas itulah yang kemudian dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu ada nilai-nilai di dalamnya. Tadi saya bilang, keyakinan kelas itulah berkembang menjadi lingkungan positif. Dari lingkungan positif berkembang menjadi budaya positif di sekolah. Ya, itu dikembangkan lagi menjadi pembudayaan positif di sekolah. Dari keyakinan kelas yang disepakati bersama guru dengan murid maupun yang disepakati barangkali semua guru dengan warga sekolah. Bisa. Makanya saya harapkan Bapak Ibu wali kelas sesegera mungkin mulai besok kalau bisa silakan bentuk atau lakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersama murid kita kelas, baru kita tempel, entah ke dalam manila karton kita tempel atau ke dalam bentuk brosur, tempel kelas masing-masing atau spanduk bisa, spanduk kecil. Coba apalagi namanya kita lakukan ini Bapak Ibu. Ya. Apa tujuannya Bapak Ibu? Tujuannya supaya kita bisa membangkitkan budaya positif dengan nilai-nilai keyakinan yang ada pada diri anak sendiri. Ya. Tolong dilakukan ini ke depan karena ini juga menjadi evaluasi kami di guru penggerak untuk bagaimana ini tersampaikan kepada teman-teman di sekolah supaya itu dilakukan di kelas wali kelas masing-masing. Ya. Sesegera mungkin. Ya, karena ketika misalnya ada pelanggaran di kelas, tentunya kita punya dasar bahwa anak-anak ini melakukan pelanggaran keyakinan kelas. Contoh misalnya dalam kelas dalam proses pembelajaran ada anak-anak yang makan di kelas. Nah, kita bisa menanya kepada anak-anak, kita menanyakan anak-anak, kita melanggar keyakinan kelas tak? Begini, tentunya menggunakan pendekatan restitusi. Pendekatan restitusi yang kita gunakan sebentar masuk materinya Bapak Ibu. Anak-anak yang sering terlambat, anak-anak yang sering makan, anak-anak yang berselisih di kelas, ada teknik dan caranya menyelesaikan. Tidak langsung kita menghukum, ya. Ya, artinya bahwa itu yang kami dapatkan. Ya. Lanjut barangkali. Next. Ya. Pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu itu bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal, berarti di dalamnya ada nilai-nilai. Kalau kita menyepakati keyakinan kelas dengan murid, ada nilai-nilai yang kita hadirkan di situ. Ya. Kita yang saya bilang nilai-nilai kewajiban universal. Bisa di-share di Google, ada itu. Oh, ini dikatakan itu universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, bukan negatif. Sedikit saja agar mudah diingat oleh siswa, jangan terlalu banyak. Ya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Tentunya kalau keyakinan kelas di kelas ya guru dengan murid. Kalau kita ini membuat misalnya keyakinan sekolah, baru dibuatkan spanduk ditempel, bisa warga sekolah itu kepala sekolah, pegawai dengan guru. Bagus nanti dibuat waktu tersendiri kita bahas itu bagus barangkali untuk sekolah. Tapi dalam pertama dulu saya minta kepada Bapak Ibu wali kelas untuk membentuk dulu keyakinan kelas. Ya, next. Nah, saya memberikan contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengangkat tangan sebelum berbicara. Ya, menjaga kebersihan ruangan. Menjaga kebersihan ruangan. Ya, menghargai pendapat teman. Berarti nilai kewajibannya di sini adalah saling menghargai, menjaga kebersihan ruangan. Nilai-nilai kewajibannya apa sih? Ya? Kesehatan? Ya, luar biasa. Mendengarkan dengan saksama saat pelajaran berlangsung. Ya, sama ya. Saling menghargai ya. Artinya Bapak Ibu bisa kembangkan itu. Bagaimana contoh-contoh bisa di-share di Google, contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa disepakati bersamamu murid. Ya. Ya, Bapak Ibu yang di dalamnya kita hadirkan itu nilai-nilai tadi itu Bapak Ibu. Ya, nilai-nilai kebajikan itu. Waktu kita sepakati, dikatakan keyakinan kelas. Karena beda itu peraturan atau tata tertib dengan keyakinan kelas. Beda. Nah, supaya apa? Supaya ini bisa menjadi melekat dan membudaya pada anak-anak dan ini bisa dibawa lama. Ya, karena dia merasa bahwa saya salah, nilai saya langgar ini. Ya, kan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Lanjut. Nah, kemudian yang keempat adalah
nilai positif yang keempat atau inti positif yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, apa sih itu kebutuhan dasar Bapak Ibu? Manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, untuk memenuhi kebutuhan tak. Ya, barangkali mungkin apakah itu jalannya baik atau tidak baik. Ya, nanti kita petakan. Ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Begitu pula juga dengan murid. Ya. Next. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama Bapak Ibu, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, barangkali ada yang penasaran, yang mana yang dimasukin bertahan hidup, yang mana yang dimaksud kasih sayang dan seterusnya sampai kesenangan. Next, saya kasih contoh Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu. Yang pertama, contoh kasus yang terjadi di sekolah, misalnya di sekolah kita, ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya, diketahui ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi anak Bapak Ibu? Kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi anak itu sendiri? Bertahan hidup. Ya? Bertahan hidup. Yang mana? Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Ya. Jadi anak-anak mampu bertahan hidup. Ya. Kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Nah, contoh yang lain, kasus yang lainnya itu ketika ada anak yang sedang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu. Kasih sayang akan. Ya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya. Kira-kira apa? Ini tentunya ini yang diantara lima ini. Yang mana kira-kira? Ya. Kasus ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, misalnya di kelas atau di mana saja. Kira-kira kebutuhan dasar yang mana yang terpenuhi anak? Kebebasan? Ya, kebebasan. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Contoh kasus yang lain. Saya di dalam sekolah, anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Hal tersebut dia lakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi anak? Kesenangan. Apa? Kesenangan. Apa kira-kira? Penguasa dia ingin mencoba menguasai, ya, dia ingin mencoba menguasai. Coba kita lihat di sekolah anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari ibunya. Di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal miliknya ingin menguasai temannya karena hanya satu menu yang diberikan oleh ibunya. Dia ingin semuanya mau, ya, mau yang lebih beragam. Lanjut, ya. Di sekolah misalnya ketika seorang anak membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi anak? Kasih sayang dan rasa diterima. Yang terakhir, kasus dalam penguasaan. Penguasaan adalah apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya, kadang-kadang pasti kita temui di kelas Bapak Ibu ya. Pokoknya udah ganggu si Rona bah, merasa jago ini, pada waktu barangkali, mudah-mudahan tidak terjadi. Merasa hebat setelah mengganggu temannya, menjadi takut menuruti keinginan temannya. Nah, artinya dia ingin kebutuhannya terpenuhi bagaimana Bapak Ibu? Kesenangan. Ya, kesenangan. Artinya apa Bapak Ibu? Dari 5 kebutuhan dasar ini yang harus terpenuhi oleh anak-anak kita, jika ada salah satunya itu tidak terpenuhi, maka ini akan berpengaruh pada dirinya. Ya, maka berpengaruh pada dirinya.
Olehnya itu, ketika kebutuhan dasar ini tentunya tidak dijalankan dengan baik, maka otomatis dia mengalami kegagalan. Nah, ketika dia mengalami kegagalan, berarti dia tidak memiliki di situ nilai-nilai kebajikan universal di dalamnya. Bagaimana tugas seorang guru? Seorang guru adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar itu anak, apa yang menjadi pemenuhan kebutuhan anak. Apa yang menjadi kemauan anak? Kita identifikasi. Oh, ini kebutuhannya anak-anak. Kita masuk ke situ. Kita lengkapi, kita identifikasi. Kemudian kita berikan solusi supaya terwujud di sekolah kita yang namanya budaya positif. Jadi muaranya ke sana Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan untuk itu adalah semua bermuara bahwa tujuannya ini supaya budaya positif itu terbangun, baik pada anak didik kita maupun sekolah kita maupun pada kita sendiri. Saya kira itu singkatnya. Lanjut karena masih banyak. Next. Lanjut. Ya, yang terakhir Bapak Ibu. Posisi yang terakhir adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah kira-kira yang pertama adalah penghukum, 2 adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira selama ini ketika kita melihat anak-anak punya masalah atau sesama teman-teman kita, posisi mana kita sebenarnya? Misalnya yang kita lakukan di posisi mana kita? Kalau saya di manajer. Posisi mana kira-kira? Coba kita rasakan itu. Oh, menghadapi persoalan semuanya, posisi mana kita? Di manajer. Jadi ada memang ilmunya Bapak Ibu, tidak semudah itu. Apakah kita berada di posisi penghukum atau kita berada di posisi pembuat merasa bersalah atau sebagai teman, pemantau, manajer? Manajer. Nah, yang mana yang dikatakan pada posisi penghukum? Biasanya itu kalau misalnya ada masalah dalam kelas, biasanya seorang guru itu, kalau dia buat posisi penghukum biasanya langsung mukanya merah-merah atau bagaimana nih, cemberut atau bagaimana, langsung menghukum anak-anak. Itu namanya posisi penghukum. Yang tidak boleh sebenarnya dilakukan oleh seorang guru. Baik pun semua kita juga selama teman. Yang kedua, misalnya pembuat merasa bersalah. Ini dia selalu pembuat merasa bersalah. Langsung memarahi anak yang. Biasanya itu pembuat rasa bersalah, ekspresinya biasa kalem, biasa sih. Dia analisa, tapi sekalinya dia bicara, saya kecewa sama kamu karena kamu lakukan kesalahan begini. Yang seperti ini terbawa lama biasanya kepada anak sama dengan posisi penghukum. Dia bawa lama anak-anak, sehingga anak-anak itu merasa takut biasanya takut merasa yang muncul dalam dirinya itu tidak menyukai, karena tidak menyukai gurunya, begitu kita lakukan terus menerus. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, posisi sebagai teman ini banyak guru, barangkali mudah-mudahan tidak ada di sini, memposisikan dirinya sebagai teman. Bagus juga, tapi ada posisi negatif, ada posisi positifnya. Dekat sekali dengan siswanya, tapi pada siswa-siswa tertentu. Jadi ketika misalnya siswanya begini, dia turuti, dia ikuti, biasanya seperti itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya Bapak Ibu, biasanya anak-anak seperti ini dia patuh kepada guru yang itu yang menganggap para temannya, tapi guru yang lain biasanya dia membangkang. Itu kurang baik. Memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Yang mana dikatakan pemantau? Pengawas. Biasanya begini, pengawas itu karakternya dia tidak mendukung siswa, tapi dia juga tidak berpihak kepada siswa. Dari tabahan, tapi dia mencatat. Baru dia menemukan solusi. Agak bagus ini, Nah, yang manalah yang paling ideal yang harus dimiliki guru dan yang seharusnya kita mulai hari ini kita mencoba melakukannya. Posisi ini ada 5 posisi kontrol yang harus dimiliki seorang pendidik adalah manajer. Manajer. Yang mana yang dikatakan manajer? Manajer ini adalah posisi yang menuntun. Saya kasih contoh Bapak Ibu, misalnya di kelas ada masalah,
Seorang guru tidak boleh langsung memberikan hukuman, tidak boleh menjadi teman, tidak boleh jadi pemantau, tidak boleh jadi apalagi namanya Tidak boleh jadi merasa membuat bersalah. merasa bersalah. Posisi manajer di situ adalah kita hadirkan di situ restitusi kepada siswa. Jika misalnya ada persoalannya anak, kita menstabilkan identitasnya. Kemudian yang kedua menganalisis tindakan kesalahannya, kemudian menanyakan keyakinan kelasnya. Ya, bagaimana cara menstabilkan identitasnya? Tentunya jangan langsung dimarahi di kelas. Tapi panggillah berdua anak-anak di dalam suatu ruangan, kita tanyakan, nah, apa masalah tak? Apa akar persoalan tak? Stabilkan identitas. Ditanyakan apa analisis ketindak kesalahannya, apa masalah tak? Apa akar persoalannya? Nah, mau kira-kira mencari solusinya, itu kan namanya menanyakan keyakinan. Mau dicari solusinya tidak? Pasti anak-anak mau. Artinya apa yang kita lakukan, anak-anak merasa dihargai, tidak ditanyakan di dalam suatu ruangan, tapi dipanggil dengan baik-baik. Biasanya seperti ini Bu yang kita lakukan itu akan membawa dampak lama untuk anak-anak. Kalau hari ini mungkin sudah kita lakukan, besok lagi berubah, tapi pasti yang seperti itu yang diingat anak-anak. Daripada kita bertindak sebagai penghukum maupun yang lain. Ya, bukan saja sama anak-anak, tapi sesama kita juga. Ya. Seperti itu barangkali ya. Itu posisi namanya manajerial. Nah, setelah kita tanya apa akar permasalahannya, kita tanya mau solusi tidak? Mau pulang. Nah, anak-anak tanya sesuai dengan keyakinan kelas, kan ada keyakinan kelas tidak bisa buat. Ini kita melanggar keyakinan kelasnya, keyakinan kelas apa yang kita langgar? Dia sadari pasti dirinya. Ya. Nah, setelah itu kita cari solusinya bersama murid, pasti kan murid mau, anak-anak pasti mau. Ya. Nah sekarang saya mau memberikan suatu video Bapak Ibu, ya, yang mana sebenarnya posisi kontrol, yang seharusnya dan yang paling ideal, ya, setelah saya sampaikan seperti ini, ya. Jadi ini menambah pengetahuan kita, pengalaman kita, mudah-mudahan posisi manajer itu kita miliki. Ya. Sampai di WA. Mari kita menonton video. Ada video. Iya. Ya, mari kita menonton video ini Bu. Ya. Ini apalagi salah seorang guru I need to paraphrase. lakukan jadi ini video dari level 1 ini guru penggerak. Saya coba perlihatkan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 positif kontrol. 5 positif kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 positif kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dokter dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi 20 penengah. Penghukum ini Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Yang kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana,
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Biasa ibu kelas Kenapa? teman. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat aku. Pergi ke lapangan basket. Posisi terpukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi terpukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Naren, Membuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat sekolah. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi guru sebagai posisi teman. Ya. Gimana kita? Naren! Wah, sudah jam berapa ini Kak? Selamat pagi ya sayang. Ya, Bu. Tadi guru saya lupa bawa ke saya, Bu. Hai kamu, malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bergurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau atau pengawas.
Pengawas. Posisi apa sih dilihat? Pengawas. Hah? Pengawas ya, pemantau. Ibu, Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas, harus jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk tetap tinggal di kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, yang terakhir ini posisi ideal. Ini yang berat. Saya mudah-mudahan ke depan kita bisa terapkan ini, ya. Ya. Jika tentunya ada permasalahan. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren sudah menjalankan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira makan buah kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu, Saya kira itu Bapak Ibu, ya. Dari pertanyaannya kemudian adalah selama ini kita berada kira-kira di posisi mana? Jadi mudah-mudahan setelah melihat video ini dan penjelasan kami ke depan tentunya kita bisa berada di posisi ideal itu, ya, yaitu posisi manajer. Nah, terus next. Nah, ini salah satu contoh juga yang saya bisa perlihatkan. Lanjut next, karena sudah tadi. Ya, kembali. Nah, sekarang yang terakhir Bapak Ibu, ya. Ya, konsep inti budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini nanti bisa dilakukan ketika ada kesalahan, ketika anak-anak bersalah, ya. Tapi tidak bisa kita lakukan kalau tidak ada punya permasalahan, ya.
Nah, seperti contoh tadi saya bilang bahwa ketika anak-anak misalnya makan di kelas pada saat proses pembelajaran, termasuk tadi anak-anak terlambat, termasuk anak-anak yang sering berselisih di kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, ya. Apa yang kita lakukan? Nah, yang pertama adalah yang kita harus lakukan seorang guru adalah merestitusi anak-anak, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah melakukan verifikasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, menstabilkan identitas tadi, ini saya sudah singgung di awal sebelum ini bahwa yaitu anak-anak, bagaimana kita buat anak-anak supaya merasa nyaman, membangun dialog kepada anak-anak, ya, dengan guru, supaya anak-anak merasa memiliki kepercayaan diri, merasa mandiri dan punya tanggung jawab, tentunya dalam suatu ruangan, bukan pada tempat umum. Nah, kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan adalah tentunya ada keyakinan kelas yang sudah sepakati bersama. Kayak saya anjurkan Bapak Ibu wali kelas, tolong buat keyakinan kelas segera mungkin. Ya, segera mungkin ke depan. Menanyakan, keyakinan kelasnya yang sudah sepakati Anda langgar. Pasti anak-anak ya merasa bahwa saya salah ini. Karena saya melanggar keyakinan itu, ada nilai-nilai kebajikan di situ yang saya langgar. Ya. Kemudian apalagi namanya? Memvalidisasi tindakan tadi itu ya. Memvalidisasi tindakan itu menanyakan masalahnya apa, atau persoalannya apa, ya. Apalagi namanya menanyakan keyakinan kelas termasuk tadi itu, kemudian memberikan solusi, mencari solusi bersama murid dengan guru. Tapi tentunya nanti ada anak yang bermasalah, ya. Itu. Ya. Contohnya, saya kasih contoh. Lanjut barangkali. Contoh, ya. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, wajar. Ya, kita saja sering melakukan kesalahan, ya. Apalagi anak-anak. Tugas kita adalah bagaimana kita mengarahkan membimbing anak-anak menstabilkan itu. Ya, biasanya yang kita lakukan ketika anak-anak melakukan kesalahan adalah bagaimana menstabilkannya itu kita tanyakan, berbuat salah itu wajar, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ini kata-kata yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Oh, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Lanjut. Nah, kemudian tindakan yang kedua kita lakukan adalah memvalidisasi tindakan kesalahan anak-anak, yaitu tentunya dengan melihat perilaku anak-anak dengan cara berupaya memenuhi kebutuhan tertentu anak tersebut. Ya, contohnya biasa kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk. Ini ya. Misalnya dia makan di dalam kelas, itu yang kita tanyakan. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya orang yang berselisih, Bapak Ibu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ya, ini posisi namanya apalagi memvalidisasi tindakan kesalahan anak. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ini yang saya tadi sampaikan bahwa ada keyakinan yang disepakati bersama murid di kelas. Nah, ketika anak-anak punya persoalan di kelas, maka kita punya senjata Bapak Ibu. Ya, nah, menanyakan keyakinannya anak-anak. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang mana dikatakan motivasi intrinsik Bapak Ibu itu motivasi yang dari dalam, bukan dibuat-buat. Faktor internal, kesadaran dari dalam yang muncul pada nilai anak karena dia merasa bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang harus lakukan dan saya taati. Itu namanya motivasi intrinsik. Inilah yang kemudian akan kita budayakan di sekolah kita. Ya, dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara salah satu tadi saya bilang adalah membentuk keyakinan kelas, kemudian dengan inti positif doa yang lain. Ya, apa yang dilakukan seorang guru? Ya, pada posisi yang ketiga ini adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya misalnya tadi orang yang berselisih dalam kelas. Ya, keyakinan kelasnya berselisih dalam kelas kira-kira apa? Tidak saling tidak menghargai. Saling tidak menghargai. Ya, nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian diberikanlah solusi apa yang mereka akan lakukan supaya dia tidak
melakukannya lagi. Nah, ini namanya merestitusi. Yang ini sebenarnya seperti misalnya Bapak Ibu tadi, guru BK ini yang banyak barangkali berhadapan juga dengan anak, ini yang mesti harus kita lakukan dalam menghadapi anak-anak kita. Ya. Lanjut barangkali. Ya, baik Bapak Ibu, ya. Jadi pada kesempatan ini kami sudah menyampaikan materi saya, tentunya sebagai bentuk tugas kami di guru penggerak melalui aksi nyata tentang penyebaran pemahaman budaya positif dan penerapannya di sekolah kita. Jadi apa yang kami sampaikan ini adalah apa yang kami dapatkan Bapak Ibu di pendidikan guru penggerak. Nah, mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kita ke depan untuk kemudian kita mencoba memulai, ya, itu membangun yang namanya budaya-budaya positif di sekolah kita. Dan sebenarnya sudah kita lakukan, cuma barangkali bagaimana kita konsisten untuk berkomitmen untuk melakukannya itu. Tentunya saya juga pribadi memiliki kekurangan, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada yang bisa konsisten terus-menerus, tapi saya kira dengan kekurangan itu kita mencoba memacu diri, mencoba selalu memiliki semangat bahwa dari kekurangan itu kita hadirkan semangat itu untuk berbuat yang baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena tentunya apa yang kita lakukan bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi untuk diri kita dan untuk warga sekolah tentunya. Dan apa yang kita lakukan Bapak Ibu, saya harapkan bahwa itu tidak akan terbangun namanya budaya positif yang baik di sekolah kita, pada anak-anak kita, pada sesama guru, kalau kita hanya melakukan sekelompok orang, 1-2 orang, tidak Bu, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita berkolaborasi bersama-sama, bergotong royong secara bersama-sama untuk melakukan itu. Ya, pekerjaan yang berat akan terasa ringan ketika kita berkolaborasi. Ya. Walaupun itu bukan, kita tidak memiliki posisi strategis. Ya. Saya terkadang berpikir, begitu ya. Yang jelasnya intinya kita berniat dulu untuk itu. Ya, untuk bagaimana berbuat. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal jariah dan barakah untuk kita semua, dan kita memulai tentunya hari ini dengan niat yang baik. Terima kasih untuk kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum barangkali kita masuk di doa dan penutup, barangkali ada refleksi dari Bapak Ibu, 1-2 orang maksimal. Refleksi dari kegiatan kita ini, karena memang seperti itu ya bagusnya. Kira-kira apa yang menarik dalam pemaparan materi ini, dan kira-kira apa yang kemudian membuat nyaman dan memberikan pemahaman kita untuk ke depan anak-anak kita. Pak Sul barangkali ada. Posisi kontrol. Iya, silakan. Ya, sekalian barangkali kita Bapak. Ya. Baik, Silakan sini. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih banyak Anda yang telah memberikan ilmu kepada kami, yang tentunya insya Allah ini akan bermanfaat buat kita semua selaku warga di satu negara. Nah, begini, berkaitan dengan materi atau pemaparan yang sempat saya dengar tadi, ada 2 hal yang saya ingin pertanyakan. Yang pertama ini adalah mengenai keyakinan pembentukan keyakinan kelas di sekolah kita. Nah, tadi dijelaskan bahwa ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas yang tadi sudah dipaparkan, dan kita bisa membedakan sekarang. Jujur kata saya tidak pernah tahu awalnya itu apa itu peraturan dan apa itu keyakinan kelas yang nantinya kita terapkan di sekolah kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ya ini berdasarkan pengalaman saya di sekolah selama beberapa tahun belakangan. Terkadang kita seorang wali kelas itu ketika kita meminta siswa kita untuk membuat keyakinan kelas, terkadang mereka terkendala dari segi bahasanya misalkan. Tingkat kemampuan mereka tidak sampai di situ. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita selaku wali kelas bisa menambahkan di situ? Karena kan berbeda antara peraturan dan keyakinan. Nah, ketika kita melihat, ayo kurangnya kayaknya 2 atau 3 poin lagi bisa ditambah. Nah, kalau saya yang tambahkan, maka saya kena peraturan. Ini yang menjadi pertanyaan buat saya. Ya, sama aja kalau kita kasih juga ini keyakinan kelas. Nah,
Tidak ada yang tahu, terpasti ada yang kurang. Ya mungkin seperti itu pertanyaan saya. Kemudian yang kedua pertanyaan saya adalah mengenai tindak lanjut dari pembiasaan kue positif di sekolah kita. Termasuk tadi beberapa contoh yang kita bisa lihat di situ, ada adegan siswa yang terlambat. Yang menjadi titik fokus saya tadi ini adalah mengenai bagaimana siswa yang sudah terlambat hari ini besok begitu lagi. Kita kasih pemahaman besoknya begitu lagi. Ini pengalaman yang sulit mungkin untuk kita selesaikan di sekolah kita, sehingga kita terkadang bisa begitu cowok asal waktu bawah nih. Iya, karena itu anak memang begitu saja. Ya mungkin begitu kan untuk pertanyaan saya. Terima kasih banyak. Baik Pak Zulkarnain, tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Ya, saya kira luar biasa pertanyaannya yang disampaikan oleh teman kita, ya, terkait dengan materi saya pada hari ini. Yang pertama barangkali pertanyaannya, ya, tentunya bagaimana kemudian ketika misalnya dalam membuat sebuah keyakinan kelas, ya, seharusnya masih perlu ditambahkan. Tapi anak-anak terkendala dengan persoalan bahasa. Apakah boleh kemudian kita sebagai guru untuk menambahkan bahasa itu? Nah, saya jawab begini Pak Sul, ya. Silakan ditambahkan oleh seorang guru, tapi dengan catatan dimusyawarahkan bersama anak-anak. Ya, dimusyawarahkan bersama anak-anak pada saat itu. Tidak dibuat tersendiri kemudian menyusun kata, kemudian itulah yang diputuskan. Tapi dimusyawarahkan dengan anak-anak, ini bahasanya begini, perlu barangkali ditambahkan. Bagaimana bahasanya yang bagus? Dan seperti itu barangkali. Ya, mengenai masalah berapa poin saya kira tidak boleh terlalu banyak. Yang penting anak-anak mudah mengingat itu. Ya, itu bedanya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kita buat itu lagi-lagi saya mau katakan bahwa yang kita buat keyakinan kelas itu adalah buatlah suatu keyakinan kelas yang mana di dalamnya terbangun ada nilai-nilai kebajikan universal tadi itu, Bu. Bapak Ibu, itu yang perlu. Karena itulah yang kemudian yang harus dilekatkan kepada anak-anak supaya anak-anak membiasakan itu dan bisa mengingat itu ketika melakukan kesalahannya. Nah, itulah bedanya peraturan dengan keyakinan Bapak Ibu. Ya, itu bedanya. Karena keyakinan itu kadang kesepakatan dari guru dengan murid, kesepakatan yang dilahirkan dengan mendapatkan suatu nilai-nilai di situ. Nah, itu suatu keyakinan. Dari keyakinan itu sebenarnya pengembangan dari peraturan. Nah, keyakinan itu dikembangkan lagi menjadi lingkungan positif, lebih luas lagi. Nah, itu lagi kita kembangkan menjadi budaya positif di sekolah. Nah, itulah yang seharusnya kita lakukan setiap waktu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua tentang apa tadi ya? Tentang bagaimana posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang seharusnya memang dimiliki oleh guru, ya. Nah, di mana misalnya pertanyaan tadi bahwa ketika misalnya guru berada di posisi manajer, ya, sudah berada di posisi manajer, dia sudah melakukan seperti 1-2 kali sudah melakukan, tapi ternyata anak-anak lagi berbuat seperti itu, ya, mengulangi lagi seperti itu. Nah, inilah tantangan terbesarnya Bapak Ibu. Karena posisinya adalah posisi ideal, inilah suatu tantangan besar. Maka disitulah tempatnya menempatkan diri kita sebagai seorang pendidik bahwa jangan pernah berhenti dan bosan untuk membimbing, mengarahkan sesuai dengan konsep filosofi KHD untuk menuntun anak-anak. Ya, tentunya dilandasi dengan niat ikhlas bahwa saya lakukan ini karena ibadah. Bukan karena sesuatu paksaan, tapi karena ibadah. Saya ingin mendapatkan pahala, maka saya ingin melakukannya ini terus menerus. Kalau hari ini anak-anak berubah, besok lagi, dan anak-anak ini sudah bagus, besok berubah lagi, silakan lakukan terus. Ya, tidak apa-apa, memang seperti itulah namanya pendidik. Ya, itulah namanya proses menuntun. Ya, tidak pernah selalu merasa bahwa anak-anak sudah berubah lagi, kita juga menyerah, gagal. Berarti kalau begitu kita juga gagal mendidik kepada anak-anak. Kita jangan juga gagal memberikan nilai-nilai kebajikan universal kepada anak-anak. Kalau itu yang terjadi, berarti terjadi kekurangan pemenuhan kebutuhan ya dasar anak itu sendiri. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tapi saya mengajak diriku sendiri dan kepada kita semua bahwa
ya ketika kita memiliki persoalan seperti itu saya kira jadi kalau itu sebagai suatu proses untuk kita selalu belajar ya bahwa ini adalah tantangan yang kita harus memang lalui dan kita siapa lagi kalau bukan kita Bapak Ibu. Masa anak-anak bukan oleh nilai di bawah kira-kira ini kalau presiden itu soal ini tidak mungkin, pasti kita juga yang perbaiki ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Setelah kegiatan ini ada barangkali agenda pertemuan pembentukan pengurus komunitas pelajar tentunya setelah saya tutup untuk materi saya ya. Mohon refleksi saya. Oh iya silakan, terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di dalam pemaparan materi berjalan tadi saya mengambil kesimpulan bahwa besar harapan kita memang sangat menginspirasi bahwa kedepannya kita akan seperti ini. Dan kenapa saya melihat bahwa ketika terlaksana ke depan seperti hal yang Bapak paparkan ini memang luar biasa karena sepertinya mengurangi daripada kerja daripada pimpinan konseling. Karena saya melihat bahwa adanya persoalan-persoalan baik itu di lingkungan sekolah maupun khususnya di dalam kelas itu bisa terselesaikan oleh guru kita sendiri dan wali kelas. Olehnya itu secara langsung mengurangi kerja daripada pimpinan tersebut. Di sini akan muncul sebentar pertanyaan ya sehubungan dengan persoalan mengurangi daripada kerja pimpinan tersebut. Yang kedua adalah saya melihat bahwa barangkali kita lebih banyak bersandar kepada bagaimana guru itu sendiri mempunyai karakter. Ya, karakternya bukan guru sendiri, ya guru dan siswa itu berkarakter. Jadi kembali lagi bahwa pada dasarnya sebenarnya kita bagaimana memacu diri kita sebagai guru maupun siswa itu berhubungan dengan karakter. So, ini semua saya lihat dari semua pemaparan ini. Khususnya tadi dalam segi video kontrol itu sudah nyata sekali bahwa di sana ada karakter yang sangat sekali. Oke, yang terakhir pertanyaan sampai kalau kita melihat seperti ini adanya pengurangan kerja pimpinan konseling atas kerja daripada budaya positif ini tadi, ya kelihatannya berkurang olehnya itu muncul pertanyaan bagaimana bentuk mekanisme atau permasalahan yang sekiranya bisa sampai ke ranah bimbingan konseling. Saya kira seperti itu saya bertanya. Bagaimana persoalan itu bisa sampai ke bimbingan konseling? Sebab kalau kita melihat bahwa kelihatannya hampir semua masalah itu bisa saja selesai di dalam kelas. Jadi apa bentuk-bentuk permasalahan kira-kira ya kelihatannya sebentar ini akan sampai kepada ranah pimpinan konseling. Baik, terima kasih. Jadi ada 3 poin pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita. Ya, saya barangkali langsung jawab. Ya, yang pertama terkait tentang persoalan bagaimana seharusnya membudayakan budaya positif di sekolah dengan membangun hubungan komunikasi atau apalagi namanya keselarasan pemahaman dengan guru BK. Ya, seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi saya kira guru BK ini adalah bisa saya katakan bahwa kalau dalam persoalan permasalahan barangkali dia banyak tahu, ya, yang mengetahui tentang persoalan-persoalan. Makanya dalam mengatasi persoalan anak-anak atau permasalahan anak-anak yang kita hadapi, ya, memang awalnya itu kita berkonsultasi dulu kepada BK. Apa tujuannya berkonsultasi kepada BK? Tujuannya berkonsultasi kepada BK untuk menanyakan latar belakang sejauh mana apalagi namanya latar belakang anak-anak itu sendiri selain daripada guru yang ketahui. Ya, dari apa yang diketahui guru BK itulah yang dikombinasikan, disatukan pengetahuan itu yang dipahami oleh guru maupun wali kelas. Lalu kemudian setelah kita komunikasi lain suatu barangkali apalagi suatu kesepakatan atau suatu ide pikiran untuk mencari jalan keluar, untuk mencari solusi bagaimana mengatasi anak itu. Langkah idealnya seperti itu Bapak Ibu. Ya, langkah idealnya seperti itu. Ya.
Kemudian yang kedua barangkali pertanyaan yang kedua adalah terkait bagaimana posisi kontrol juga tadi ya, posisi kontrol seorang guru ya. Nah, posisi kontrol ini tentunya tadi saya sampaikan ada 5 ya. Nah, apa yang kita lakukan itu sebenarnya, apalagi kita berada di posisi yang kelima ini, ya. Posisi yang kelima ini kalau kita menerapkannya ini Bapak Ibu, ini akan terus akan membentuk pasti karakternya anak-anak. Dan karakter anak-anak itu terbentuk, itu akan terbawa lama. Dan sampai mati itu dia akan bawa dengan posisi belajar tadi itu yang kita lakukan sebagai seorang pendidik. Ya. Pasti akan terbawa lama karena di sanalah kemudian ada sekali lagi saya bilang ada nilai-nilai kebajikan yang kita masukkan di situ. Ya, dibandingkan kita sebagai penghukum. Memang tujuannya begitu. Tujuannya adalah posisi guru sebenarnya tujuannya adalah bagaimana pembentukan karakter anak terbangun pada dirinya. Memang itu tujuannya. Ya. Apalagi di kita ini adalah apalagi namanya menjalankan kurikulum implementasi kurikulum merdeka yang mana memang ya lebih banyak orientasinya memang di karakter. 6 dimensi kurikulum Pancasila itu semua mengarah kepada karakter ya peserta didik. Ya saya kira yang terakhir barangkali tadi mewakili dari pertanyaan pertama. Ya, saya kira itu penjelasan saya yang sempat saya sampaikan. Kalau ada misalnya kalau belum tersampaikan sampai kepada Bapak Ibu, terutamanya Pak Andi Mali, saya kira nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ya, terima kasih Pak Pasul, Pak Andi Mali atas masukan kita. Mudah-mudahan ini bisa menambah sugesti dan semangat kita bersama untuk bagaimana melakukan pemulihan positif di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk di acara yang ketiga, yaitu adalah ya doa. Ya, barangkali ada yang mau didoa Bapak Ibu. Ya, kami Pak Abdullah minta tolong untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang menjadi harapan, keinginan dan tujuan senantiasa tercapai hendaknya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kegiatan kita seharian senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan minal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan minal maut. Allahumma khawwir lana fi baladil maut wa najatan lana wal afwa minal nisyan. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Baik, sampailah kita ke acara yang terakhir Bapak Ibu. Sebelum saya menutup acara saya pada kesempatan ini, yang terakhir tadinya saya sampaikan bahwa terima kasih banyak para Bapak kepada sekolah atas dukungannya tentang kegiatan saya ini. Kepada Bapak Ibu semua tanpa terkecuali atas perhatiannya untuk mengikuti kegiatan saya pada hari ini. Ya, yang kedua adalah saya mohon maaf
Jika sekiranya ada hal yang salah saya lakukan atau saya sampaikan lewat pemberian materi saya, maka itu datangnya dari saya, ada yang baik tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik terus memiliki semangat dan motivasi besar bagaimana mengarahkan, menuntun, membimbing anak-anak kita ke depan, khususnya dalam membudayakan namanya budaya positif di sekolah kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak.